Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami pada hari Rabu kemarin dan juga perencanaan tentang pengolahan sampah daun kering dan rumput menjadi pupuk kompos. Langsung dimulai saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Erin Trihandini. Saya Senapatul Huda. Saya Rabu pertama. Saya Wulan Suci. Saya Rahmati. Saya Sinur Cahyani. Nah, tujuan pengamatan. Tujuan pertama untuk mengetahui kondisi kebersihan lingkungan sekolah. Nah, tujuan yang kedua mengetahui karakteristik sampah di lingkungan sekolah. Nah, tujuan yang ketiga mengetahui sumber sampah di lingkungan sekolah. Nah, apa itu sampah? Nah, sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik, yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai, dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Yang selanjutnya ada karakteristik sampah. Karakteristik sampah di sini ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik atau mudah busuk berasal dari sisa makanan, sisa sayuran dan kulit buah-buahan, sisa ikan dan daging, sampah kebun misalnya seperti rumput dan daun kering. Nah, yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik atau tidak mudah busuk berupa kertas, kayu, kain, kaca, logam, karet, dan tanah. Nah, dari hasil pengamatan kami pada Rabu kemarin, kami mendapatkan sejumlah data dan mengetahui bahwa sekolah kita ini tidak terbebas dari yang namanya sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, dengan itu tujuan utama kita yang menciptakan lingkungan sekolah yang 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin itu belum tercapai di sekolah ini, belum ada. Nah, sampah-sampah di sekolah kita ini berasal dari dua sumber. Yang pertama sumber alam, seperti contohnya ranting dan daun kering itu berasal dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita yang berjatuhan gitu daun-daunnya. Terus yang kedua dari sumber manusia. Ada dua nih, ada 2 poin ya. Yang pertama sampah plastik dan kemasan berasal dari warga sekolah yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Gitu. Terus yang kedua kurangnya perawatan pada tanaman hingga tanaman itu menjadi kering dan layu. Bisa juga mati kayak gitu. Lanjut. Solusi. Yang batas. Nah. Selanjutnya ada solusi pengelolaan sampah. Yang pertama ada reduce, pengurangan atau mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah atau mengurangi sampah yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih bisa digunakan. Contohnya botol minum bekas. Yang ketiga ada recycle, yaitu daur ulang. Daur ulang ini menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna. Daur ulang sampah organik menjadi kompos itu salah satunya. Yang keempat yaitu replace atau mengganti barang yang digunakan dengan barang lain yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengganti kantong plastik dengan tas dari kain yang dapat digunakan kembali. Nah, dalam proyek kita kali ini, proyek penguatan profil Pancasila ini, kita akan mengaplikasikan salah satu konsep dari 4R ini, yaitu recycle. Kita akan mendaur ulang sampah daun dan rumput menjadi pupuk kompos. Nah, tujuan kita
Yang pertama, mengganti metode pembakaran. Nah, yang kedua, mencapai tujuan utama sekolah 5R. Dan juga alat dan bahan, alatnya ada tong tertutup, baskom, tongkat pengaduk, pisau atau gunting, karung, ATK, alat tulis kantor, ada ballpoint, kertas, spidol, selotip bening. Bahannya ada sampah daun dan rumput, M4 atau efektif mikroorganisme 4, gula pasir, air. Alokasi waktu pada tanggal 17 sampai 20 Februari tahun 2023. Nah, di sini anggaran dana yang kita peroleh yaitu sebesar 50.000. Terdiri dari nutrisi M4, gula pasir, dan juga tong atau bekas cat, dan juga ada solatif. Dihasilkan sebanyak 50.000 dan tetapi M4 sama tong atau bekas cat itu bisa digunakan kembali Berkelanjutan ya, nggak cuma sekali itu. Oh. Nah, di sini ada proses pengolahan ya. Yang pertama, potong-potong daun rumput menjadi kecil dan jemur hingga kering. Nah, yang kedua, buat larutan pemurah yang terdiri dari air, gula pasir, dan cairan EM4 sebanyak 50. Perbandingannya itu 50 banding 1 banding 1. Jadi misal kalau airnya itu 1 liter, nah kita pakai gula pasir itu 20 mili sama M4 itu 20 mili gitu. Nah, yang ketiga, campurkan bahan kering dan larutan pengurai sedikit demi sedikit hingga merata. Ya, contohnya seperti si daun keringnya tuh sedikit, cairan juga sedikit, terus tambah lagi daun keringnya sedikit sampai merata. Dan jika ada sisa larutannya bisa diaduk lagi merata. Nah, yang keempat, masukkan ke dalam tong dan tutup rapat, lalu beri label dan dengan spidol. Dan yang kelima, diamkan minimal 1 bulan hingga daun dan rumput tersebut terdekomposisi menjadi pupuk. Hindarkan dari sinar matahari, air hujan, dan serangga. Mungkin sekian ya presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? bertanya Boleh. Izin bertanya, saya Najwa dari kelompok 6. Nah, kan kita tuh lagi ngebahas tentang pengolahan itu pupuk organik. Nah, gimana cara kalian itu nanganin sampah yang anorganiknya? Kan tadi bilang ya sampah organik itu dijadiin pupuk, itu dijadiin kompos. Nah, sedangkan kan ada juga sampah anorganik. Nah, si sampah anorganik itu ditangani dengan cara apa? Terima kasih. Izin menjawab ya pertanyaan dari Najwa. Pertanyaan ini tuh pertanyaan yang paling sering ditanyakan karena sampah plastik itu paling sulit terurai dan paling sulit ditangani kayak gitu ya. Terurainya itu sekitar ratusan tahun baru bisa terurai dengan baik kayak gitu teh. Jadi saran dari kita mah kayak penanganan dari kita mah sarannya untuk pengurangan kayak tadi reduce, pengurangan penggunaan kayak gitu. Jadi gimana? Jangan penggoro di sekolah yang di Indonesia ke hese nanganan eta plastiknya. Saran dari kita mah mengurangi aja penggunaan plastiknya gitu. Kayak bawa alat makan dari rumah kayak gitu. Kalau mau beli jajan bawa kotak makannya ke warungnya. Gak perlu pakai plastik lagi. Terima kasih. Maaf ya kalau jawabannya tidak memuaskan karena kalau dengan cara pembakaran juga berdampak buruk bagi ini kita ya, kesehatan kita itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan benar ya pertanyaan ini jawabannya gimana. Terima kasih Adil. Sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ruben Kurniawan dari kelompok 3. Itu
selain dijadikan pupuk, si sampah organik itu bisa dibuat apa lagi? Ya, izin menjawab pertanyaan Fabian ya. Selain dijadikan sebagai pupuk kompos, bisa juga dijadikan sebagai pakan ternak kayak para domba, seperti Buntel. sama-sama. Pak Katawi, yang boleh juga apa? Kan tadi kita dengan cara menangani sampah ya, kan dengan cara di tidak berulang. Tidak berulang. Karena ini bagaimana cara supaya seseorang tidak membuang sampah sembarangan lagi gitu, karena percuma kalau misalkan kita mengolah atau mengurangi sampah-sampah tapi seseorang masih melakukannya. Jadi kayak misalkan kita dari buat itu bangun kalau gitu dari gimana cara meningkatkan kesadaran bahwa lingkungan sehat itu sangat penting. Izin menjawab ya. Cara yang pertama ada beberapa cara ya. Cara yang pertama cara dari kita juga bisa mensosialisasikan betapa pentingnya kebersihan bagi kehidupan kita, selama hidup kita ya. Terus bisa juga dari sekolah mengadakan peraturan gitu yang disertai dengan sanksi yang tegas. Sampah dibuang pada tempatnya gitu. Jadi harus pada tempatnya. Kalau nggak dilakuin itu bisa disanksi kayak misalnya SP kalau kelihatan. Kan sekarang juga CCTV di mana-mana gitu ya. Ya. Selain kita mensosialisasikan itu pada orang lain, kita juga harus menanamkan kesadaran itu di diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri aja yang paling kecil. Kayak kan kita tuh banyak ya, di sini tuh banyak orang 1000 berapa gitu. Percuma aja kalau ya tadi ya kalau kita buang sampah sendiri sedangkan yang lain tidak gitu. Jadi kita juga harus memprovokasi, mengajak orang lain untuk berbuat baik itu, berbuat suatu kebaikan yang sangat berdampak bagi kita semua. Selain dari orang lain, kita juga harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari 1%. Ya. Ada lagi? Kalau masih ada pertanyaan, cukup. Kalau tidak ada, kami cukupkan saja presentasi kami kali ini. Terima kasih dan maaf jika presentasinya kurang memuaskan atau jawabannya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyusunan laporan kegiatan kami beserta dengan perencanaan gaya hidup berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, saya Erin Prihandini. Saya Aku Katama Lura. Saya Senamatul Lura. Saya Wulan Suci. Saya Irawati. Saya Sini Cahyani. Di sini yang pertama ada latar belakang. Sampah merupakan masalah yang sangat berat bagi keberlangsungan hidup manusia. Sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dampak dari sampah ini tentunya sangat menghambat terciptanya suasana lingkungan sekolah yang 5R, yaitu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Oleh karena itu, sekolah mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema sebelumnya, mohon maaf di sini itu temanya salah, yaitu tema yang sebenarnya yaitu gaya hidup keberlanjutan. Jadi dalam kegiatan ini, siswa sebagai peserta kegiatan akan mendaur ulang sampah organik yang ada di sekolah menjadi suatu produk yang ramah lingkungan, yaitu pupuk kompos. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa. Yang ketiga, membentuk siswa mandiri, kreatif, dan bersifat gotong royong. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan dengan mengolah sampah sesuai konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, sama reuse. Selanjutnya, anggaran dana.
Kegiatan ini ditanggung sebagian oleh pihak sekolah dan siswa per satu kelas hanya mengeluarkan dana, yaitu seperti gula pasir seharga Rp5.000, sarung tangan plastik seharga Rp5.000, trash bag seharga Rp12.000. Jadi total dana yang dikeluarkan siswa per satu kelas untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp22.000. Yang selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaannya, yaitu di kampus SMAN Negeri 1 Majalaya 15 sampai 20 Februari 2023. Nah, yang selanjutnya ini ada rincian kegiatan. Yang pertama pada tanggal 15 Februari 2023. Siswa menganalisis kondisi kebersihan lingkungan sekolah atau karakteristik sampah, jumlah sampah, dan juga sumber sampah. Kemudian membuat laporan hasil observasi. Yang hari kedua yaitu pada tanggal 16 Februari 2023, siswa membuat perencanaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kemudian mempresentasikan hasil perencanaannya. Pada hari ketiga yaitu tanggal 17 Februari 2023, siswa mengumpulkan sampah organik daun dan rumput, memilah sampah organik basah dan kering, kemudian menjemur sampah organik basah, dan juga membuat larutan pengurai, lalu menyemprotkan dan mencampurkan larutan pengurai ke sampah organik yang sudah kering. Kemudian memasukkan produk ke tong tertutup, lalu memberi label pada tong tersebut. Selanjutnya ada hasil kegiatan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah yang pertama, sampah organik di sekolah ini berkurang, serta mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai konsep 4R. Yang kedua, kegiatan ini menghasilkan produk pupuk kompos yang ramah lingkungan dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah. Nah, kesimpulan, sampah harus dikelola dengan metode yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru seperti polusi udara akibat pembakaran. Sampah organik dan anorganik dapat diolah menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain diolah menjadi pupuk, sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak. Selain sampah organik, kita juga dapat mengolah sampah anorganik menjadi suatu produk. Contohnya produk ekobrik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada perencanaan konsep gaya hidup berkelanjutan. Sebelumnya apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi yang terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa mengubah atau mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya. Nah, cara penerapan gaya hidup berkelanjutan di sekolah itu bisa diterapkan dengan cara yang pertama, bawa bekal makanan sendiri. Selain hemat, bawa bekal dari rumah juga secara tidak langsung dapat mengurangi penggunaan plastik karena kita tuh jadi gak sering jajan gitu karena udah kenyang. Yang kedua, memilah sampah. Kita harus memisahkan sampah organik sama anorganik. Jadi kita pas buang sampah itu tahu tempat sampah anorganik di mana, tempat sampah organik di mana, supaya nanti pas mau dikelola sama petugas lebih mudah gitu. Yang ketiga, diet plastik. Diet plastik di sini artinya itu kita mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa menerapkan replace atau mengganti. Kan kita kalau jajan itu suka bawa kalau jajanan banyak suka bawa kresek gitu. Nah, kita bisa mengganti itu dengan tas jinjing gitu dengan yang kecil tote bag ya, bisa diganti sama itu contohnya. Terus yang keempat, mengelola sampah. Kayak yang kita laksanakan hari ini dan hari-hari kemarin, proyek ini kita kan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, itu salah satu cara mengelola sampah dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan karakteristiknya. Yang kelima, menggunakan sumber belajar digital. Ini tuh kurang efektif ya, karena kita bisa menerapkan ini tuh jadi kayak kalau kertas itu gak bisa sepenuhnya diganti dengan digital gitu. Jadi kita bisa menerapkan ini sekali-kali aja kalau ulangan misalnya, supaya tidak mengeluarkan banyak sampah. Kertas kan termasuk sampah kalau nanti udah dipakai. Terus yang keenam, menggunakan barang sampai habis. Misalnya kita gunain buku semester kemarin, buku banyak yang kosong.
Nah, kita tuh bisa menggunakan buku yang kosong itu buat semester selanjutnya yang sekarang kayak gitu. Terus yang ketujuh, terlepas dari sampah, kita bisa menanam pohon, melakukan penanaman gitu. Misal satu siswa satu tanaman gitu. Tapi kalau nanam pohon tuh kita gak cuman bawa aja pohonnya ke sekolah, gak dirawat gitu. Harusnya kita tuh dirawat sampai supaya nggak mati, gak layu gitu. Percuma kalau mati sama layu ujungnya. Ya, dan yang terakhir kita melakukan kampanye gaya hidup berkelanjutan. Kayak yang dijelaskan Nurul tadi ya, kita bisa melakukan kampanye ini di beberapa media, misalnya di Mading. Tapi kayaknya kita tuh kurang literasi ya. Jadi Mading itu tidak diperhatikan dengan baik. Jadi supaya kita bisa melakukan kampanye ini, kita bisa mengajak teman-teman kita gitu secara verbal langsung. Ayo kita kembangin gaya hidup berkelanjutan ini gitu, kayak gitu ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu tutup aja ya langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.